Juyamto, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Kejaksaan Agung terkait putusan bebas kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Juyamto adalah hakim yang menolak pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka oleh KPK. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, turut menyorot penetapan Juyamto sebagai tersangka kasus suap dan kaitannya dengan penolakan pra-peradilan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Dalam Instagram pribadinya yang bercentang biru, Guntur Romli menyebut ada dugaan intervensi Hakim MA berinisial Y dalam penolakan pra-peradilan Hasto oleh Juyamto. Menurut Guntur, ada dugaan Y punya jaringan dalam permainan perkara di jajaran MA. Selain Juyamto, dua hakim lain yang memutus perkara korupsi CPO juga menjadi tersangka. Keduanya, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusan bebas dugaan korupsi ekspor CPO, Juyamto menerima uang suap terbesar di antara hakim lainnya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan terkait dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO, dan produk turunannya oleh 3 perusahaan besar, Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Putusan perkara ini dijatuhkan pada 19 Maret 2025 oleh Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang menyatakan korporasi terbukti melakukan perbuatan namun bukan tindak pidana onslaught alle revelvoering. Juyamto menjadi ketua majelis, Agam Syarif Baharudin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom hakim ad hoc ditunjuk oleh wakil ketua PN saat itu Muhammad Arif Nurdianta. Dengan bukti yang cukup, tim penyidik menetapkan 3 tersangka pada Minggu malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ujar Abdul dalam konferensi pers di Kejagung, Senin dini hari 14 April 2025. Abdul Kohar menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan terhadap para saksi. Dari ketiga hakim yang diperiksa, Juyamto datang paling terakhir ke kantor Kejagung RI. Menurut Abdul, ia tiba sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat usai dijemput oleh tim penyidik. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik Kejagung mulai melakukan penggeledahan sejak Sabtu 12 April 2025 pukul 00 waktu Indonesia Barat di 3 lokasi yang tersebar di 3 provinsi, Jepara Jawa Tengah, Sukabumi Jawa Barat, dan Jakarta. Hasil penggeledahan pada Minggu 13 April 2025 menemukan sejumlah barang bukti di rumah para tersangka, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang senilai miliaran rupiah. Dari kediaman tersangka sebelumnya, Arianto Bakri atau AR, penyidik juga menyita 1 unit mobil Land Cruiser, 2 mobil Land Rover, 21 sepeda motor, dan 7 sepeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, kata Abdul, yakni pasal 12 huruf C, pasal 12B, pasal 6 ayat 2, dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejagung sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara korupsi minyak goreng. Keempat tersangka tersebut adalah Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurdianta atau MAN, pengacara Marcella Santoso atau MS, dan Arianto atau AR, serta Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan atau WG. Kejagung menyatakan bahwa Arif, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari Marcella dan Arianto melalui Wahyu Gunawan untuk memvonis bebas 3 korporasi terdakwa dalam kasus korupsi minyak goreng.